Salli wa sallim ala sayyidina Muhammad nuri kassari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli athwari wa ala alihi wa sahbihi an-nur. Apa bacaannya apa? Halaman 165 ke paling bawah kah? Jaga bujur-bujur kitabnya, kita barak tamat sudah nenek. Man berkah. Berkata musannif, kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Baginya cahaya seperti cahaya bulan purnama, daripada sembahyang, zakat, umrah, jihad dan puasa. Malaikat hafazah, malaikat yang pencatat amal toh, berhasil membawa amalannya sehingga sampai ke langit yang keenam. Tambuslah, langit pertama tambus, nang kedua tambus, nang ketiga, keempat, kelima. Mun kaya kita ini tambus juga kah langit pertama, mun panguyaan orang nih, katuju manguya orang, menyambati orang, menjelikakan orang. Langit pertama aja kada tambus, ini harat benar amalan orang nih sampai langit ke-6 tambus. Lalu berkata malaikat penjaga langit ke-6 tersebut, berhenti kamu di sini. Satu, ada boleh lewat dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya, karena ia tidak belas kasihan kepada hamba-hamba Allah yang terkena bala dan kesusahan. Jadi sangat berpengaruh nih tuh. Ya aja guru sekumpul bahar itu ada tuan guru kebakaran umpat sidin menyasah. Guru pian di rumah-rumah aja guru aja sejurang. Kan apa pian buka menyasah. Ujar guru, amun aku di rumah kada merasakan nang kaya apa kesusahan orang nang kebakaran rumahnya nitu. Amun kasana melihat, melihat lalu asa sadih, lalu asa merasakan seandainya seorang nang kana. Sebab bila kita tuh kadada maras, kadada kasihan lawan orang nang kana kesusahan, itu berpengaruh dengan amal kita, berpengaruh dengan ibadah kita. Bahkan ia merasa gembira dengan demikian. Akulah malaikat rahmat, akulah malaikat kasih sayang. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini. Amalan orang nang di hati kadada rahmat, kadada kasih sayang lawan orang yang kena musibah. Allah menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang seperti ini dapat melintasi aku. Ya Nabi itu bila lawan kakak Nabi itu ada seorang sahabat melihat Nabi bila berdapat Hasan Husain masih halus-halus tuh, dicium oleh Nabi, dicium oleh Nabi. Sahabat tuh aneh, mau pian Nabi lawan kakanakan mencium, ulun banyak bisa anak ada cium-cium, ulun bisa anak banyak ada cium-cium Lalu jar Nabi, apalah dayaku jar Nabi amun Allah mengangkat rahmat dari hati ikam. Bila rahmat diangkat Tuhan dari hati kita, kita kada sayang melihat kekanakan, kada marah orang musibah karena musibah.
Hah? Amal kita kada kau masuk nih, kada kau meliwati langit keenam. Kita nih kekurangan bahasa anu tuh, wah ini napa artinya kita nih napa krisis kasih sayang. Seandainya setiap orang punya kasih sayang nang besar di hati, kada akan ada hiri dengki, kada akan ada riba, kada akan ada permusuhan karena kasih sayang. Saat ada usah kita nang seperti kasih sayang Nabi lawan umat, seperti kita sayang lawan kawitan aja nah. Kita sayang lawan kawitan, maulah kita memburukakan kawitan, maulah kita mengisahkan aib kawitan ke orang. Kita sayang lawan anak, maulah kita mengisahkan aib-aib anak kita ke orang. Ada maulah. Kita sayang lawan anak, sayang lawan kawitan, maulah kita hasad, iri dengki, mengharap nikmat yang ada pada kawitan, nikmat yang ada pada anak hilang, dicabut Tuhan. Ada di hati nang kaya itu berharap. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seseorang hamba. Amalan itu ialah sembahyang, puasa, nafkah, jihad dan wara'. Artinya urusan nang haram atau nang ada yakin halalnya dah akan menerima. Bantuan pemerintah dah akan menerima. Bantuan DPR kada akan menerima, kisah wara benar nih. Baginya bunyi, maksudnya bunyi zikir itu seperti bunyi lebah mengungung, dan baginya cahaya seperti cahaya matahari. Dan naiklah bersama dengan amalan itu 3.000 orang malaikat ma'arak. Harat benar ini 3.000 malaikat ma'arak. Mereka telah berhasil membawanya sehingga sampai ke pintu langit yang ke-7. Maka berkata malaikat penjaga pintu langit tersebut, berhenti kamu di sini, berhenti kamu di sini, dan pukulkan dengan amalan ini akan muka orang yang mengerjakannya. Bahkan pukulkan pula akan seluruh anggota badannya dan tutupkan ke atas hatinya. Akulah malaikat zikir. Dalam kurung, zikir di sini bermakna mencari sebutan, yaitu seseorang yang beramal dengan tujuan supaya disebut-sebut orang lain. Aku akan menghalangi amalan orang yang ria dari sampai kepada Tuhannya. Ia beramal bukan mencari keridhaan Allah Ta'ala, tetapi hanya bertujuan supaya mendapat tempat di hati para fuqaha. Fuqaha ini ya ulama, supaya diakui orangnya, disegani orang, dan supaya disebut di kalangan para ulama, dan supaya masyhur namanya di segala tempat. Ini ahli ibadah, ini ahli taat. Allah Ta'ala menyuruhku supaya tidak membiarkan amalan orang yang ria ini melintasi aku, karena setiap amalan yang tidak ikhlas adalah ria, dan Allah Ta'ala tidak akan menerima amalan orang yang ria. Ria itu ketika amal keingatan orang. Jadi orang tuh nang jadi pendurung,
bukan karena Allah. Jadi amal ibadah bila keingatan orang, tadurung orang, gara-gara orang, lalu timbul semangat beribadah tuh ria. Amun keingatan sauran nang beribadah tuh ujub. Jadi nangaran ikhlas itu jangan tapandang orang, jangan keingatan seorang. Kada mangganang orang, kada mangganang seorang. Kada maingat orang, kada maingat seorang. Tetap aja beribadat, tetap aja beribadat, cuma jangan dipandang seorang yang beribadat nang ini. Ibadat nang ini semata-mata Allah nang menolongi, Allah nang membentui. Jangan dipandang karena seorang, kemampuan seorang, kehebatan seorang. Jadi mulai sudah bahalus terus anunya nih, penghalangnya nih. Jadi pakai ingatan orang aja sudah. Bila keingatan orang sudah ria. Sudah ria. Artinya bila kita imbas sembahyang itu istighfar, kita istighfar. Mun kayak kita orang awam ini sulit benar sebenarnya. Kadang-kadang keingatan orang, si guru keingatan muridnya, supan di hadapan muridnya bila kada beribadat. Ibarat sembahyang sunat aja si guru nih, cak ada tapandang muridnya, supan aku muridku aja menggawi sembahyang sunat, akulah kada. Maka aku nih guru besar misalnya. Jadi supan tadurong gara-gara murid ria si guru nih tuh. Kagenangan seorang ujub pulangan. Kemudian naik pula malaikat hafazah membawa amal seorang hamba. Amalan itu berupa sembahyang, zakat, puasa, haji, umrah, akhlak mulia, banyak berdiam dari perkara yang tidak berguna, dan banyak berzikir pulang. Amalan hamba ini diusung oleh para malaikat penjaga 7 petala langit, sehingga mereka melintasi segala halangan dan sampai kepada hadrat Allah Ta'ala. Ada gampang diarak oleh malaikat-malaikat segala lapisan, karena kahihimungan malaikat nih kan kulirai malaikat nih gembira benar, jarang-jarang tembus ke 7 lapis langit nih. Para malaikat itu berhenti di hadapan Allah Ta'ala dan bersaksi dengan keikhlasan dan kebaikan amalan tersebut. Lalu Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikatnya, ujar Tuhan, kamu adalah yang bertugas menjaga amalan hambaku ini, dan sebenarnya aku lebih mengetahui dengan segala isi hatinya. Ya Allah Ta'ala, aku lebih tahu malaikat daripada buah nikam. Ia sebenarnya tidak menghendaki akan aku dengan amalannya tersebut. Ia hanya menghendaki sesuatu yang lain daripada aku. Oleh karena itu maka aku turunkan ke atasnya akan laknatku. Nya hendak karamat, hendak jadi wali. Pokoknya ini kada hendak aku ya Tuhan. Di sini menangis orang-orang wali, orang-orang nang ma'rifat dengan Allah, ketakutanan. Ya nang Mu'az bin Jabal itu menangis, sahabat Nabi itu. Lalu para malaikat tadi berkata, ke atasnya laknatmu dan juga laknat kami. Malaikat mendengar Allah Ta'ala melaknat, malaikat bertahan umpat melaknat juga. Lalu melaknat akan dia oleh 7 petala langit dan seisinya. Mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, lalu Mu'az menangis
seraya berkata, engkau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan aku adalah Muaz. Piannya mana Rasul, piannya mana Nabi kekasih Allah, piannya mana Nabi nang disayang Allah, pian utusan Allah. Ulun pang siapa wahai Rasulullah? Kayak apa ulun hendak selamat? Kayak apa ulun hendak bebas daripada nang pian kisahkan itu? Kayak apa amalan ulun sekira diterima? Sedangkan aku adalah Muaz, hamba Allah Ta'ala biasa yang bukan Rasul. Maka bagaimana aku dapat selamat dan sejahtera? Kayak apa ulun nih wahai Rasulullah? Jadi Muaz pemikiran benar juga. Saya kira kita nang datang sesudah generasi sidin ini Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Nah, kuncinya nih. Dalam beramal itu mutabaah lawan Nabi. Kadakawa 24 jam, kadakawa berataan amal ibadah kita mutabaah lawan Nabi, sedikit mutabaah aja ada, insya Allah kita akan diselamatkan Allah. Nangaran mutabaah itu nang apa? Nangaran mutabaah itu nang apa? Nangaran mengikuti itu napa? Nah, ngatakan dalam kitab Lawaqihul Anwar fi Tabaqatil Akhyar, Sayyidi al-Imam Abul Mawahib Muhammad Syadzili batakun lawan Nabi, ma haqiqatul mutaba'ah, wahai Rasulullah, apa hakikat dari mutaba'ah? Sabujur-bujur mutaba'ah napa? Mutaba'ah nang bujur napa? Ujar Nabi, mutaba'ah nang bujur nitu ru'yatul matbu' fi kulli syai', melihat orang yang diikuti pada setiap sesuatu. Nah, jadi dalam beramal beribadah itu kita melihat orang yang kita ikuti selamat kita. Arti kita kada mangganang lagi orang. Bila kita mangganang orang, melihat orang, memikirkan orang ria, ada selamat tegaran amal kita. Bila kita mangganang diri kita, ujub, kada selamat juga. Nang kita pandang Rasulullah, nang kita pandang Rasulullah. Nah, ini perlu berilmu. Misalnya waktu kita sembahyang, nang kita ingat nih, ini gawian Rasulullah. Waktu kita rukuk, ini seperti ini Rasulullah rukuk. Kita nggak mutabah lawan Rasulullah, Pak. Jadi mata batin kita ini melihat Rasulullah nang manggawi. Mati dalam hadis, sallu kama raaitumuni usalli. Sembahyanglah kalian seperti kalian melihat aku. Seperti kalian melihat aku sembahyang. Jadi melihat Rasulullah. Jadi dalam beribadah, dalam menggawi taat, lihat di Rasulullah. Ganang Rasulullah, pandang dengan mata hati Rasulullah. Ini gawian Rasulullah, nah selamat. Sebab bila kita melihat Rasulullah, ujar Tuhan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu janji Tuhan. Jika kalian cinta lawan Allah, fattabi'uni, ikuti oleh kalian akan aku, ya Nabi. Ikuti aku aja, turuti aku aja, pandang aku aja, ya Nabi. Yuhibbukumullah, pasti Allah cinta lawan kalian. Pasti Allah cinta. Bila Allah cinta, Allah kada akan melaknat seperti di hadis ini. Bila Allah cinta, Allah kada akan menghukum. Wa yaghfir lakum dzunubakum, malahan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian.
Jangankan dosa-dosa kecil, dosa ganal pun akan diampuni Tuhan asal kita mangganang Rasulullah. Ingat Rasulullah. Ada kawa 24 jam, memang Nabi itu 24 jam itu ada sunnah Nabi itu mulai bangun guring sampai guring pulang, ada sunnah Nabi 24 jam hidup bersama Rasulullah. Ada kitabnya nih tuh karangan Syekh Saleh bin Muhammad Al-Fakir Al-Umari, keturunan Sayyidina Umar. Insyaallah amun kadada aral, amun kadada halangan sidin hendak datang pulang ke sini Ahad Dudi, bukan Ahad ini, Ahad Dudi insyaallah. Ada menelpon kita hendak ke sini aja pulang. Ada sidin menyusun kitab 24 jam hidup bersama Rasulullah tuh. Mulai bangun guring sampai guring pulang. Mulai bangun guring sampai guring. Mun kita amalkan kita pada ini gawin Rasulullah, nah kita turuti, hilangakan memandang diri nang menggawi nang dipandang ini gawin Rasulullah, Rasulullah nang begawi ngarannya. Nah mana lagi kisah seorang. Menang amun Rasulullahnya nang begawi ada betah kada diterima Allah Ta'ala. Amun Rasulullahnya nang menggawi ada betah kada diganjar Allah Ta'ala. Rasulullahnya nang menggawi, gawian orang nang dicintai itu dicintai harus oleh sang pencinta ya Allah. Ini jadi saya kira selamat handap benar. Nah, hendaklah engkau ikuti aku walaupun hanya dengan sedikit amalan. Sedikit kada kawa kita 24 jam kada kawa siapa bangun guring. Begitu bangun guring, napa sunnah Nabi baca alhamdulillahilladzi ahyani ba'dama amatani wa ilaihin nusyur. Ingat nih nang dibaca Rasulullah waktu bangun guring sudah ingat Rasulullah. Bangun guring sudah mutabaah lawan Rasulullah. Bangun guring sudah dicintai Allah. Bangun guring sudah dapat janji cagaran diampuni Allah Ta'ala. Hanya masuk ke WC pulang bebacaan Bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sambil dipandang. Ini bacaan Rasulullah. Saban kalian sini masuk WC tambah dicintai Allah. Masuk pulang betis kiri pulang sesuai nang digawi Nabi. Nah ketika betis kiri itu masuk nang dipandang nang diingat. Saban kalian Rasulullah masuk WC betis kiri sidin. Itu sudah bertambah tuh. Dan setiap satu sunnah nang kita gawi itu akan menambah cahaya ke dalam hati kita. Karena Rasulullah adalah nur dan gawian sidin pun mengandung nur. Jadi bila kita menggawi sunnah Rasulullah akan mendatangkan cahaya ke dalam hati kita. Setiap satu sunnah akan menambah cahaya. Semakin banyak sunnah yang kita amalkan, semakin banyak cahaya yang masuk ke hati kita. Dan setiap sunnah yang kita amalkan itu mendekatkan kita kepada Rasulullah. Setiap sunnah yang kita amalkan itu akan membuka peluang kita untuk berdapat Rasulullah, untuk melihat Rasulullah. Semakin mendekatkan kita, memarakakan kita dengan Rasulullah. Nah, kada kawa 24 jamnya napa-napa pulang Nabi gawian Nabi. Kada kawa 24 jamnya. Paling tidak dalam sehari semalam itu kita ada ma'amalakan sunnah Nabi. Nang bujur-bujur ma'amalakan lah. Kadang-kadang kita nih model nang napa kita tabalujuran.
begitu keluar rumah betis kiri itu sunnah, tapi kita kada ingat lawan nabinya, kada ingat lawan nabi, ngaran kamahiran atau kabulujuran masuk keluar rumah betis kiri. Bujurai zahirnya sesuai sunnah, tapi batinnya kada ingat lawan nabi, ada berpahala, ada berpahala. Bawang guring, alhamdulillahilladzi ahyani ba'da ma amatani wal nusyur, dapat pahala zikir karena memang itu zikir yang dibaca Nabi. Tapi amun nang mutabaahnya ada seperti orang nang maingat ini nang dibaca Nabi, ini nang diamalkan Nabi. Jauh benar pahalanya nang semata-mata dimuntung lawan orang nang di hati memandang lawan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mu'adz, jaga lidahmu baik-baik dari mencela saudaramu yang membaca Al-Quran, golongan ulama, dan pertanggungkanlah segala dosamu ke atasmu, dan jangan engkau mempertanggungkan dosamu ke atas mereka, dan jangan engkau menganggap dirimu bersih, dan jangan pula engkau mencela orang lain, dan jangan engkau memuji dirimu di hadapan mereka, dan jangan engkau campurkan urusan dunia di dalam urusan akhirat, dan jangan engkau menyombongkan diri di dalam majelis. Nanti orang banyak akan takut kepadamu karena kejahatanmu, dan jangan engkau berbisik kepada seseorang sedangkan seorang lagi ada di sisimu. Kita tuh bertigaan lah, lalu kita ada berbisik lawan kawan yang saikong, kada memadahi lawan yang kawan dihiga napa-napa, berdosa itu, berdosa karena menimbulkan sangka-sangka. Dan jangan engkau membesarkan dirimu, maka akan terputus daripadamu segala kebaikan di dunia dan akhirat. Dan jangan engkau carikan pecah belah, jangan engkau carikan itu artinya jangan engkau pecah belah akan manusia, maka akan mencabik-cabik akan dikau oleh anjing-anjing api neraka pada hari kiamat nanti. Allah Ta'ala berfirman, "Wan-nasyitati nashta." Maksudnya demi yang mencarik akan carikan, maksudnya demi yang mencabik-cabik akan cabikan, ya, anjing-anjing pencabik, anjing-anjing nang pencabik. Apakah engkau ketahui wahai Mu'adz, siapakah mereka yang mencabik itu, yang mencari itu mencabik? Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, sebenarnya siapa mereka nang maksud Al-Quran itu?" Lalu Nabi SAW menjawab, "Itulah anjing-anjing yang garang, yang ganas di dalam api neraka, yang akan mencabik, yang akan mencarikan daging, maksudnya mencabik, yang akan mencabik daging hingga sampai ke tulang." Nauzubillah tsumma nauzubillah. Mu'adz bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah orang yang mampu melaksanakan segala perkara yang engkau sebutkan tadi? Dan siapakah yang akan selamat dari siksaan itu?" Nabi SAW menjawab, "Itu sebenarnya mudah." Ini Nabi, itu sebenarnya mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Tapi orang dimudahkan Allah Ta'ala ada dengalihnya. Berarti amalakan doa nang Allahumma yassir lana umurana itu. Allahumma yassir lana umurana ma'arrahah liqulubina wa abdanina wassalamah wal afiyah fi dinina wa dunyana. Itu mencakup sudah urusan agama, urusan dunia. Minta permudah, kita nak mengamalkan ini. Amun dimudahkan Tuhan jadi mudah jadinya. Kemudian lalu Khalid bin Ma'dan berkata, Khalid bin Ma'dan ini tabi'in yang mengaji kepada Mu'adz. Khalid bin Ma'dan berkata, "Maka aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak membaca Al-Quranul Karim daripada Mu'adz."
karena beliau paham terhadap hadis yang besar ini. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, kalau kita kembali mengingat hadis Nabi tentang amalan-amalan nang naik ke hadrat Allah itu mesti melewati lapisan-lapisan langit nang 7, maka akan terasa sulit. Tapi kalau kita perhatikan amalan-amalan nang naik ke langit, coba kita perhatikan, daripada sembahyang, puasa, zakat, daripada zikir, nah adalah salawat. Perhatikan, adalah salawat. Nah, adalah salawat. Adalah. Ada. Kenapa? Karena salawat itu naiknya sampainya ke Nabi. Salawat itu sampainya ke Nabi. Karena itu salawat itu adalah sesuatu yang mesti kita perbanyak di akhir zaman ini. Salawat itu mesti kita perbanyak. Karena apa? Karena kalau amalan-amalan lain itu belum tentu diterima nang kayak kita nih. Jangankan sampai ke hadrat Allah, melewati lapisan langit pun kayak macam apakah? Melewati lapisan langit rasa saurang aja kira-kira. Mun urang nang panguyaan kada cegeran sampai. Jadi amun salawat diamalkan, amun salawat nang diamalkan sampainya kan Nabi, sampainya kan Nabi. Jadi Nabi kena urusannya. Nabi urusannya. Ini bulan mulut parak sudah nenek, ampis parak sudah lumus. Jadi jangan sampai semangat bersalawat nang timbul di bulan Maulid nang ini ikut berlalu, ikut habis juga. Itu lah. Jadi salawat itu sampainya kan Nabi. Di hari kiamat kena ada orang ketika ditimbang amal ibadah berat amal kebaikan, berat amal kejahatannya. Ada orang ketika ditimbang amalannya berat amal kejahatan. Nah, akhirnya hendak ditimbaikan neraka sudah. Datang Rasulullah. Oleh Rasulullah disuruh menimbang bahasa. Malaikat nangaran disuruh Nabi, aku naik timbang bahasa. Nah, diandaki Nabi semacam kartu. Nah, kartu namu di semacam kartu ibarat wajah ini. Kartu nah, andaki Nabi sekalinya bebarat amal kebaikan. Nah, lalu akhirnya selamat si hambanya, kada jadi masuk neraka. Ditakuni sama wahai Rasulullah, napa nang pian andak sehingga berat amal kebaikan. Ya Nabi, ini adalah simpanan salawat ikam. Simpanan salawat ikam ya Nabi tersimpan pada Rasulullah. Tersimpan pada Rasulullah amalan salawat nito. Dan itu akan dikembalikan oleh Rasulullah kepada kita di waktu kita sangat memerlukan. Di waktu kita sangat memerlukan. Nah, itu satu salawat yang sangat berguna. Yang kedua, kalau orang amalannya salawat, itu akan memperbaiki amal nang kada baik. Amal-amal kita nang riya, nang ujub, nang sombong, nang macam-macam itu, bila kita amalkan salawat dengan istiqamah, maka amalan-amalan itu akan diperbagusi oleh Allah, diperbaiki oleh Allah. Orang asalnya riya dalam beramal, banyaki salawat, Allah akan memberikan keikhlasan pada amalnya itu. Orang nang punya penyakit sombong, penyakit ujub, penyakit riya, banyaki salawat, Allah akan memperbaiki hati yang rusak, hati yang buruk, hati yang jahat dengan sifat-sifat tercela tadi diganti Allah dengan sifat-sifat yang terpuji, sifat-sifat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi intinya akhir zaman ini kada ada amalan
nang paling bagus untuk diperbanyak selain salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa aja amalan salawatnya terserah aja, hendak sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, itu amalan yang paling pendek sudah. Untuk hari Jumat nang ini jangan kada dibaca, kita ingatkan kembali salawat nang dari Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Dibaca habis asar 80 kali. Dapat 2 dari Allah. Pertama diampuni dosa 80 tahun, yang kedua dapat pahala beribadah 80 tahun lamanya. Nah, jadi orang mengamalkan salawat tadi 2 dapat diampuni dosa 80 tahun, kemudian lagi dapat pahala beribadah 80 tahun. Nah, nyamannya amalan salawat duduk imba asar, sekali duduk membaca jangan dicicil, jangan dirincit-rincit, duduk sekali duduk. Bila aur imba asar habisakan aur, hanya kena duduk jam 5 kah, setengah 6 kah. Nang penting waktunya mulai imba asar sampai maghrib. Kada mesti langsung, ada mulai asar sampai maghrib, biar kada langsung biar kada langsung. Bila aur habisakan aur dahulu, habisakan aur, jangan sampai putus tengah jalan. 80 kali, 80 kali. Han salawat juga amalannya. Ayo, umur 80 tahun kira-kira kayak apakah kita nih 80 tahun berumur juga kah? Ayo. Nah, kemudian ibu-ibu, bapak-bapak, insya Allah pada malam Kamis ini kita ma'atar bulan Maulid, dan insya Allah akan diijazahkan satu salawat yang pernah kita terima dari Ayahanda Haji Muhammad Bakhit. Itu pertama kali kita dapat ijazah salawat itu dari Sidin. Sudah lebih 30 tahun itu salawat. Nah, jadi salawat itu luar biasa. Bila kita membaca salawat itu, kita seakan-akan membaca seluruh salawat yang dikarang oleh para wali dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman. Dan ujar Sidin, waktu membaca itu lah beradab, karena waktu membaca salawat itu akan hadir rohani Rasulullah dan rohani sahabat 4, Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Nah, itu salawat akan dijasa, ngarannya salawat Ahlul Mahabbah, salawat Ahlul Mahabbah. Itu malam Kamis ini kayaknya kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil awwalin wa ala sayyidina Muhammadin bil akhirin. Allahumma ighfir lana wa li sayyidina Muhammadin warhamna wa li sayyidina Muhammadin wastarna wa li sayyidina Muhammadin wajburna wa li sayyidina Muhammad. Allahumma anzilna ar-rahmah wal maghfirah was safa wal barakah wal afiyah bi hadzal majlis li radul muhibbin wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, khususan sahibul majlis Ustazuna Syekhuna Haji Muhammad Syai'u Bari birahmatika Allahumma ala darajatihim bil hayat wa ba'dal mamat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqwa wa su'il qada wa samawatitil a'da. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazwi wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika minal ghalabati wal rijal. Allahumma afina min kulli balid dunya balal akhirah asyarif dunia syaril akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun alal mursalin walhamdulillah. Dan diberitahukan kepada seluruh jamaah perempuan yang hadir hari ini di Sarwi, besok acara Maulid di Ponpes Riyadul Muhibbin Putri. Acaranya mulai jam 8 sampai selesai. Seluruh jamaah perempuan yang hadir hari ini di Sarwi, esok Maulid di Ponpes Putri Riyadul Muhibbin jam 8 sampai selesai. Bebiniannya aja.
فيا أيها الراجون منه شفاعة صلوا